Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, harus lebih baik, luar biasa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang izin hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Padamu Negeri secara bersama-sama. Kepada sekretaris kelas silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi lagu Padamu Negeri. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap? Baiklah, siap. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, materi statistik dan pengelolaan data. Baiklah. Di sini Ibu beri video pembelajaran kepada kalian semua. Silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran itu. Lalu nanti setelah menonton video pembelajaran tersebut tentang materi statistik dan pengelolaan data, yaitu yang berkaitan dengan modus, median, min, kemudian diagram batang, kemudian tabel frekuensi, kalian akan Ibu kasih latihan soal. Kita akan mengerjakan soal bersama-sama dan menyelesaikan soal-soal itu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, oke? Baiklah, sekarang silakan kalian simak video pembelajarannya dengan baik-baik ya. Baiklah. Nah, yang pertama tadi, kalau kalian masih ingat, istilah pengolahan data di situ ada kata modus. Apa artinya modus? Modus adalah nilai atau data yang sering banyak muncul atau frekuensinya banyak. Contoh sekarang, nilai ulangan Naila 7, 9, 7, 8, 9, 9, 10, 9. Berapa kali Naila ulangan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Naila punya 8 nilai. Nah, sekarang kita lihat. Naila mempunyai nilai 7. Ada berapa? Ada 2. Naila mempunyai nilai 8. 8-nya ada berapa? 1. 9-nya? Oh, Naila ada 4 kali dia mendapat nilai 9. Kemudian Naila mendapat nilai 10 1 kali. Berarti nilai berapa yang sering muncul dalam
nilai ulangan Naila? Yaitu angka 9. Karena angka 9 munculnya sebanyak 4 kali dibandingkan nilai yang lain. Maka modusnya adalah 9. Nah, pasti anak-anak sudah bisa semua. Karena mencari modus dalam pengolahan data sangatlah mudah. Yang kedua, yaitu ada istilah median. Siapa yang tahu istilah median? Median adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan dari data kecil atau terendah sampai tertinggi. Contoh, nilai ulangan sisi 7, 6, 8, 9, 5, 8, 10. Ada berapa deret? Ada berapa banyak data? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalian tahu bahwa angka 7 itu ganjil atau genap? Yaitu ganjil. Ya. Nah, sekarang kalau mencari median diurutkan dulu dari data yang terkecil atau terendah sampai tertinggi, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau munculnya 2 kali juga ditulis 2 kali seperti angka 8. Itu juga ditulis 2 kali. Setelah itu kita cari mediannya. Ya, mediannya diambil nilai yang tengah, letaknya di tengah. Supaya imbang karena itu 7 deret, yang sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, maka di tengah-tengahnya ada 1 angka, itulah yang dinamakan median. Yaitu mediannya berapa? Mediannya angka 8. Ya, atau bisa juga anak-anak melihat itu ada berapa deretan angka. Oh, ada 7. Ya, kemudian 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 tambah 1 berapa? 7 tambah 1 8. 8 bagi 2 4. Maka untuk menentukan mediannya bisa diambil urutan yang keempat. Tetapi ingat bahwa data itu diurutkan dulu dari data terendah sampai tertinggi. Jelas anak-anak untuk mencari median? Nah, ini baru contoh yang mencari median, angkanya atau deretannya atau banyak datanya itu ganjil. Sekarang coba kita beri contoh yang deretannya genap. Apabila deretan bilangan genap, maka diambil 2 angka yang ada di tengah. Kemudian dijumlah baru dibagi 2. Contoh sekarang, nilai ulangan matematika Digo berapa? Oh, 8, 7, 5, 9, 6, 9, 4, 8, 6. Kita hitung ada berapa deret, ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 deret.
Ingat 10 itu bilangan apa anak-anak? Ganjil atau genap? Genap ya, 10 bilangan genap. Maka diurutkan dulu menjadi 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Kadang-kadang anak-anak ada yang tidak mengurutkan dulu, langsung diambil nilai tengahnya. Benar atau salah? Nah, itu salah. Harus diurutkan dulu dari data terendah sampai data tertinggi. Kalau 10 deret, maka diambil 2 angka yang ada di tengah. Di situ 6 tambah 7 dibagi 2. 6 tambah 7 berapa? 13. 13 dibagi 2 hasilnya 6,5 atau 6,5. Maka mediannya 6,5. Cukup jelas anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak jelas dengan penjelasan Rita. Sekarang istilah yang ketiga yaitu mean. Tulisannya meang. Ya, apa artinya? Artinya adalah nilai rata-rata. Contoh, Galang mempunyai nilai ulangan IPS 9, 8, 6, 7, 8, 9, 7. Rata-ratanya dijumlah dulu berapa? Dibagi banyak datanya. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti rata-ratanya yaitu 7,71. Itu adalah nilai rata-rata. Nah, cara mencari rata-rata dalam bentuk tabel. Tentu saja anak-anak sudah bisa membuat tabel ya. Nah, di situ ada yang mendapat nilai 9 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 8 5 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 9 siswa, yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Kalau kita melihat ada tabel kemudian disuruh mencari rata-ratanya, maka tidak langsung 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 dibagi 4, itu keliru. Tetapi yang benar adalah 9 kali 3 ditambah 8 kali 5 ditambah 7 kali 9 ditambah 6 kali 3, kemudian dijumlah, kemudian dibagi 20. Dibagi 20. 20 dari mana? 20 dari banyak siswa. Jelas anak-anak? Baik. Berikutnya yaitu mencari rata-rata dalam diagram batang. Nah, di kelas 5 anak-anak sudah belajar tentang diagram ya, ada diagram batang, diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, di sini apabila anak-anak menjumpai soal di situ ada diagram batang, kemudian disuruh mencari rata-ratanya, anak-anak perlu teliti. Ya, dibutuhkan ketelitian. Di situ rata-ratanya tahun 2007 di situ ada 30, 2008 35, 2009 40, 2010 50, 2011 ada 25. Kemudian dibagi dengan banyak data yaitu dibagi 5. Maka hasilnya 36. Nah, sangat mudah kan?
Anak-anak pasti bisa. Dan ini materi cukup mudah, hanya kalian butuh ketelitian supaya bisa menghitung secara cermat dan tidak ada kesalahan. Baiklah, setelah video pembelajaran yang telah kalian lihat tadi, Baiklah, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi tentang statistika dan pengelolaan data, sekarang kita akan latihan soal yaitu tentang statistika dan pengelolaan data. Bagaimana kita cara mencari mean, cara kita mencari modus, dan cara kita mencari median, serta cara kita membuat diagram batang dari sebuah data. Nah, di sini ada 3 soal yang akan kita cari jawabannya secara bersama-sama menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, langsung saja kita memasuki soal yang pertama, yaitu soalnya data berat badan kilogram siswa kelas 6 SD Sukamaju adalah sebagai berikut. Yang mana datanya yaitu ada 32, 34, 34, 33, 34, 33, 32, 35, 34, 32, 33, 34, 34, 32, 33, 34, 32, 33, 33, dan 34. Jadi itulah data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju. Untuk pertanyaannya yaitu tentukan modus, median, dan mean dari data tersebut. Baiklah, langsung saja kita cari penyelesaiannya menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama membuka website atau aplikasi GeoGebra melalui media laptop atau handphone yang bisa kita kerjakan di GeoGebra ini. Untuk langkah pertama yaitu kita klik item yang di kanan atas ini, kemudian kita klik titik 3, lalu kita pilih split sheet. Nah, ini sudah nampak split sheet-nya. Untuk melebarkan, kita tarik split sheet-nya ini ke sebelah kiri agar terlihat lebih lebar ya. Nah, setelah ini kita masukkan data-data tadi secara satu persatu, yaitu data-datanya 32, 34, 34, 33, 34, kemudian 33, 32, 35, 34, 32, kemudian 33, 34, 34, 32, 33, lalu 34, 32, 33, 33, dan 34. Nah, jadi ini data dari soal tadi ya. Sekarang kita blok dulu data-datanya ini, lalu kita klik item yang ada di kiri atas ini dalam kurung 1,2 tutup kurung ini, kemudian kita klik list. Nah, jadi muncul di sini data-data tadi dengan nama L1. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini adalah data-data yang telah kita masukkan di dalam spreadsheet tadi. Nah, untuk mencari mean, median, dan modus, kita bisa menginput ke dalam item yang ini. Kita ketik apa yang akan kita cari. Yang pertama kita akan mencari median terlebih dahulu ya. Nah, kita ketik median, buka kurung, L1, kemudian enter. Nah, jadi inilah median yang kita dapatkan dari data-data tadi. Kemudian untuk mencari mean, kita klik mean, buka kurung, kita klik mean, buka kurung L1, kemudian pilih enter.
Nah, jadi ini min yang kita dapatkan, lalu kita ketik modus. Nah, untuk modus ini kita ketiknya mode ya, bukan modus. Karena ini berbahasa Inggris. Modus, mode, buka kurung, nama list, N1, kemudian enter. Nah, jadi ini median, min, dan modus yang telah kita dapatkan dari data yang tersaji tadi. Yang mana mediannya yaitu 33, minnya 33,25, dan modusnya 34. Nah, jadi itulah cara penyelesaian mencari median, min, dan modus menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sudah paham anak-anak untuk yang soal nomor 1? Sudah, oke. Jadi, caranya tadi yaitu yang pertama, kita buka aplikasi GeoGebra, lalu kita pilih item spreadsheet, kemudian masukkan data-datanya, lalu kita list data-data yang tadi, lalu kita mencari median, min, dan modus dengan mengetikkan di item input. Oke, paham ya? Oke, paham. Kita lanjut ke nomor 2. Baik, kita lanjut soal nomor 2 ya. Yang mana soalnya yaitu siswa kelas 6 SD Nusantara yang berjumlah 30 orang telah selesai melaksanakan ulangan matematika. Guru memeriksa hasil ulangan dan mencatatnya dalam sebuah kertas. Berikut adalah data ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara, yang mana datanya yaitu 60, 60, 70, 70, 80, 50, 90, 70, 60, 70, 80, 80, 80, 60, 50, 60, 60, 70, 90, 60, 70, 70, 80, 80, 70, 80, 90, 90, 70, dan 50. Pertanyaannya yaitu buatlah diagram batang dan carilah modus, median, dan min dari data di atas. Oke. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu tentunya. Setelah itu kita pilih item spreadsheet. Nah, seperti ini ya, kita pilih spreadsheet. Ini sudah kita klik itemnya tadi. Kemudian kita geser ke sebelah kiri agar terlihat lebih lebar. Setelah itu kita masukkan data-datanya. Data ulangan matematika tadi ya. Kita masukkan 60, 60, 70, 70, 80, kemudian 50, 90, kemudian 70, 60, 70, lalu 80, 80, 80, 60, 50, kemudian 60, 60, 70, 90, 60, lalu 70, 70, 80, 80, 70, 80, 90, 90, 70, dan 50. Baiklah, jadi ini data-data tadi, yaitu data ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara. Yang mana pertanyaannya, buatlah diagram batang dan tentukan modus, median, dan min dari data di atas. Baiklah, langkah yang harus kita lakukan pertama yaitu dengan mengeblok data-data tadi. Lalu kita klik item buka kurung 1,2 ini, lalu klik list. Nah, ini adalah data-data yang kita masukkan ke dalam spreadsheet dengan nama,
listnya yaitu L1. Oke, kita pilih klik. Oke, kita klik oke ya. Nah, setelah muncul list datanya ini, kita klik item diagram batang di kiri atas. Kemudian kita klik one variable analysis. Nah, setelah kita klik tadi yang ini, yang variable analysis tadi, maka jadilah diagram tabel yaitu seperti ini. Nah, diagram batang telah tergambar. Sekarang kita mencari modus, median, dan min dari data tersebut. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu dengan menginput, kemudian kita ketik median, buka kurung L1, enter, kemudian min, buka kurung L1, enter, lalu mode, buka kurung L1, enter. Nah, jadi ini median, min, dan modus dari data yang telah tersaji tadi. Nah, sekarang kita sudah sudah mencari tahu jawaban dari soal-soal pertanyaan tadi, yaitu diagram batangnya seperti ini bentuknya, ya. Kemudian mediannya sudah ketemu, yaitu 7. Kemudian min-nya 70,67 dan modusnya 70. Baik, jadi itulah jawaban dari soal nomor 2 tadi. Oke? Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Baiklah, kita telah mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 3, yang mana soalnya yaitu ada 10 orang siswa dijadikan sebagai contoh. Kemudian siswa-siswa tersebut diukur tinggi badan dalam sentimeter. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ada datanya, yakni 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Tentukan modus, min, dan median dari data tersebut. Baiklah, caranya sama seperti yang tadi ya. Pertama kita buka aplikasi GeoGebra, kemudian kita pilih item spreadsheet. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan data-data tadi. Datanya yaitu tadi ada 172, kemudian 167, 180, lalu 170, kemudian 169, lalu 160, kemudian 175, 165, kemudian 173, dan 170. Nah, ini data-data dari 10 orang siswa yang diukur tinggi badannya. Nah, setelah kita masukkan data di dalam spreadsheet, kita blok data-data yang tadi, kemudian kita pilih item 1,2 ini, kemudian kita pilih list. Nah, setelah ini name-nya itu L1, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita input, di bagian input ini kita masukkan, kita ketik nama median, kemudian buka kurung L1, enter. Nah, kita ketemu mediannya yaitu 170, kemudian kita cari min. Kita ketik min, L1, enter. Nah, min-nya sudah ketemu yaitu 170,1. Lalu kita mencari modus dengan ketik mode, buka kurung L1, enter. Nah, modusnya yaitu 170. Nah, di sini kita sudah menemukan median, min, dan modus dari data yang telah kita masukkan di dalam spreadsheet ini. Nah, baiklah anak-anak semuanya, kita sudah menyelesaikan ketiga soal latihan yang kita kerjakan tadi.
Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi dapat disimpulkan kita telah belajar statistika dan pengelolaan data, bagaimana cara mencari min, kemudian mencari median, mencari modus, membuat diagram batang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, mungkin cukup ya. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.